Usaha ini berdiri di tahun 94, yaitu di awalnya saya masih bayi ya waktu itu. Jadi yang merintis adalah bapak saya dan ibu, di mana awalnya mereka berdua itu adalah pekerja bangunan. Awalnya bapak itu adalah seorang tukang bangunan dan ibu saya itu bekerja di penjahitan baju seperti itu. Nah, karena siklus pekerjaan yang kadang ada, kadang tidak, jadi mendorong ayah saya untuk mencoba usaha-usaha lain sehingga bisa membuat penghasilan yang stabil seperti itu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bicara makanan sehat, salah satunya adalah tempe tahu. Benar atau enggak? Percaya atau tidak, tapi ternyata banyak orang Indonesia tidak terlalu menyukai tempe atau tahu. Tapi sebenarnya tempe atau tahu sehat apa enggak sih? Gimana cara kita memilih tahu dan tempe yang berkualitas? Tentunya kita akan cari tahu selengkapnya pemilik dari Wahyu Tempe, yaitu Mas Wahyu Fajar Santoso. Seperti apa? Langsung saja saksikan bersama-sama di channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi sekalian, perkenalkan saya Fajar Wahyu Santoso, pemilik dari Tempe Wahyu Denpasar yang bertempat di Tukat Buaji, Gang 27. Saya biasa dipanggil Wahyu dan kami biasanya aktif di beberapa organisasi juga, di salah satunya di MTR, Masyarakat Tanpa Riba, terus juga di SBC, Sukses Berkah Community, Chapter Bali, yang merupakan saya di situ juga adalah sebagai sekretaris di periode kali ini. Sebenarnya saya di sini adalah generasi kedua dari pemilik Tempe Wahyu yang dulunya dirintis oleh bapak saya di tahun 94. Sejak tahun 2012 saya ikut untuk berkontribusi di sini, mulai dari manajemen, mulai dari mengurusi operasional, dan juga sekarang karena sudah meninggal jadi kami yang full mengurusi operasional di sini, seperti itu. Banyak sekali orang yang kadang meremehkan atau memandang sebelah mata beberapa orang teman-teman yang pewaris usaha. Nah, pewaris usaha ini sebenarnya mereka memiliki sebuah tantangan yang berbeda dari seorang perintis, dan mereka mempunyai keresahan juga yang tidak bisa, mungkin beberapa orang tidak bisa menyampaikannya ya, seperti itu. Bagi seorang pewaris, banyak pewaris itu mereka mewarisi usaha itu bukan sesuai passion mereka. Jadi banyak juga yang menekuni usaha yang dirintis oleh orang tuanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka ingin jalani. Jadi ada sempat beberapa hal viral kemarin ya tentang perintis dan pewaris, yang mana sebenarnya kalau kita mau mendudukkan dengan seksama, kita ingin menganalisa mereka dengan seksama, mereka itu memiliki ujian dan juga memiliki kelebihannya masing-masing. Baik itu pewaris atau perintis, mereka punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi bisa dibilang kita tidak bisa compare mereka begitu saja. Jadi para perintis, mereka dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekuatan yang mereka miliki, mereka memiliki kesempatan untuk membuka satu usaha yang mana itu bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Nah, bagi pewaris di situ mereka memang bisa dibilang memiliki kelebihan, memiliki kemudahan privilege berupa koneksi, modal, dan juga pengetahuan, dan juga produk yang sudah berjalan, usaha yang sudah berjalan. Tetapi mereka juga memiliki beberapa tantangan-tantangan yang mungkin belum banyak orang ketahui. Salah satunya adalah mereka hadir di usaha tersebut dengan kondisi usaha yang sudah berdiri. Jadi mereka harus mengalami adaptasi yang lebih keras. Mereka juga harus bisa berkompromi dengan banyak hal, karena belum tentu juga sebagai seorang pewaris itu mereka memiliki passion yang sama dengan orang tuanya. Mereka mungkin punya hobi sendiri, mereka mungkin punya bakat tersendiri, yang mana itu kadang itu tergerus karena tuntutan untuk meneruskan usaha tersebut. Kalau kita mau fair, mereka juga memiliki kegelisahan yang
lumayan besar karena sebenarnya mungkin mereka mempunyai cita-cita yang ingin mereka teruskan, mereka ingin menggapai idealismenya mereka sendiri, tapi mereka terbentur oleh keadaan-keadaan di mana mereka harus meneruskan usahanya. Seperti halnya di saya ini, kami bergabung di usaha ini mulai tahun 2012 dan mulai bisa mencintai pekerjaan ini mungkin baru sekitar 2019 atau 2020. Nah, ketika itu di awal saya sendiri tidak ada keinginan untuk meneruskan usaha ini. Jadi saya ingin mengambil gap year saja, saya ingin mencoba membantu sedikit demi sedikit di usaha ini, membantu memperbaiki administrasi, memperbaiki sistem dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dijalani, kami di situ melihat bagaimana usaha ini itu membantu banyak orang. Di sini ada banyak orang-orang yang terbantukan dengan adanya pekerjaan ini. Mereka bisa menghidupi keluarganya, membangun rumah, mungkin sekolahkan anaknya. Dari sanalah saya mencoba untuk mencintai, saya sedikit demi sedikit bisa menjalankan usaha ini dengan ikhlas seperti itu. Jadi tantangan-tantangan yang saya hadapi di sini adalah sebagai pewaris. Di sini kami harus bisa membuktikan diri kami sebagai orang yang capable di usaha ini. Jadi kami mulai 2012 itu mencoba semua posisi dari awalnya bagian bungkus tempe, bagian pengiriman, bagian penjualan, lalu juga kami pernah mencoba untuk ikut mencari kayu bakar seperti itu, datang ke pabrik-pabrik mebel untuk mencari kayu bakar. Dan juga di yang paling seru itu dulu bagian misalkan ada kerusakan alat dan sebagainya, itu kami mencoba bagaimana caranya supaya bisa menjalankan kembali mesin-mesin yang rusak itu dengan tanpa menghentikan produksi seperti itu. Itu yang paling challenging sih selama ini. Jadi tantangan selanjutnya adalah di SDM ya. Jadi kami di sini kan sebagai orang yang meneruskan. Jadi pastilah di situ ada perbandingan-perbandingan antara kami dan juga Bapak, di mana pasti di situ orang-orang yang sudah lama kerja di sini mereka mempunyai ekspektasi lebih, mereka mempunyai harapan-harapan bagaimana kami bisa melampaui capaian-capaian yang telah dicapai oleh Bapak. Tapi sebagai pewaris kami juga harus sadar bahwasanya itu semua jika kita masukkan ke dalam hati akan menjadi sebuah akan menjadi penghambat bagi kami, dan itu kami coba proses lagi dan kami coba tulis ulang bagaimana keresahan-keresahan mereka itu kami rasakan sebagai harapan yang harus kami lampaui. Kami juga harus mempelajarinya untuk bisa mendapatkan kepercayaan mereka seperti halnya dulu generasi sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan dari mereka mulai dari awal sampai hari ini seperti itu. Jadi kami mulai merasa untuk mencintai usaha ini ketika kami mulai hands on di sini. Jadi dulu saya sempat sekolah di Banyuwangi selama 6 tahun. Jadi ketika pindah ke sini saya melihat kondisi kerjaan, kondisi pencatatan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi di situ saya coba untuk sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Nah, salah satu perubahan yang paling saya syukuri waktu itu adalah ketika tahun 2018, kalau nggak salah 2018 atau 2017, itu kondisi keuangan kami sangat memprihatinkan. Jadi satu, produksi tempenya itu bermasalah. Dua, kami sedang pembangunan pabrik. Lalu ketiga, itu juga beberapa kali kami gagal bayar di supplier. Jadi ada beberapa tagihan yang tidak bisa kami bayar karena pengeluaran yang sangat besar. Jadi disitulah kami mencoba untuk berdiskusi, kami mencoba untuk bertukar pikiran dengan Bapak. Di situ saya mengusulkan untuk bisa memisahkan antara keuangan pribadi satu, keuangan untuk modal, keuangan untuk gaji, dan juga keuangan untuk persiapan THR. Nah, biasanya siklus keuangan kami itu biasanya semua kas masuk itu langsung masuk ke rekening owner. Jadi ketika uang itu sudah terkumpul, kadang
bapak kami itu tergiur, misalkan ada penawaran seperti tanah, mungkin rumah dan sebagainya, itu kadang tergiur sehingga keuangan itu jadi acak-acakan. Jadi sempat waktu itu di supplier itu kami menunggak hingga 12 nota lebih gitu, 12 nota lebih. Dan ketika pengaturan keuangan tadi itu mulai kami tata, kami mulai memisahkan semua itu bergantung pos-posnya masing-masing. Jadi kami memisahkan modal dan keuntungan itu tadi, sehingga alhamdulillah hari ini 3 supplier kami itu hanya punya 1 nota masing-masing, dan dimana sebenarnya 3 nota itu pun karena mereka sebenarnya nggak mau dibayar gitu seperti itu. Jadi lebih ke supaya menjaga hubungan baik, jadi tetap sistem yang berjalan seperti itu. Tapi alhamdulillah cash flow kami sudah membaik, dan karyawan juga punya kepastian kapan bisa gajian dan seperti itu. Lalu salah satu hal yang membuat kami akhirnya bisa mencintai usaha ini adalah ketika di sini kami berinteraksi dengan para karyawan yang lama. Di sini ada om saya juga yang di sini ikut membantu di usaha ini. Disinilah saya punya perspektif yang berbeda dari kedua orang tua saya. Dulu mungkin ketika saya di Jawa, saya merasa orang tua saya itu sangat sibuk, mereka itu sangat sedikit sekali waktu untuk bersama kami. Tapi ternyata ketika kami berdiskusi dengan teman-teman yang bekerja di sini yang sudah lama, dan ada om saya juga yang sudah 20 tahun lebih bersamai di sini, kami punya perspektif bahwasanya di sini bapak dan ibu kami berjuang membantu usaha ini, membesarkan usaha ini bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk keluarga baru yang ada di sini, entah itu di karyawan atau itu di bagian penjualan dan lain sebagainya. Nah, banyak cerita seperti halnya misalkan ada mereka butuh bantuan untuk bangun rumah, mereka punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya, dan di situ ternyata di balik layar bapak saya juga memikirkan mereka, membantu mereka dengan cara mungkin menaikkan gajinya atau memberikan pinjaman dan sebagainya. Nah, kisah-kisah tersebutlah yang membuat saya terenyuh, akhirnya terharu, dan akhirnya memutuskan untuk lebih mencintai usaha ini seperti itu. Karena ternyata usaha ini bukan cuman tentang rupiah, ternyata di sini ada nilai-nilai yang ingin dibangun, sehingga di sini bisa terus berkembang kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan terus bisa mengalir hingga hari akhir kelak gitu. Dulu awalnya usaha ini berdiri di tahun 94, yaitu di awalnya saya masih bayi ya waktu itu. Jadi yang merintis adalah bapak saya dan ibu, di mana awalnya mereka berdua itu adalah pekerja bangunan. Awalnya bapak itu adalah seorang tukang bangunan dan ibu saya itu bekerja di penjahitan baju seperti itu. Nah, karena siklus pekerjaan yang kadang ada, kadang tidak, jadi mendorong ayah saya untuk mencoba usaha-usaha lain sehingga bisa membuat penghasilan yang stabil seperti itu. Nah, awalnya dulu pernah mencoba untuk berjualan pakaian, terus pernah juga jual bubur dan sebagainya. Dan ketika beberapa usaha telah dicoba, ternyata hal-hal tersebut tidak berjalan dengan lancar. Nah, ketika pulang ke Jawa, di sana melihat ada om saya juga di sana mencoba usaha tempe. Nah, ketika di sanalah mulai tertarik untuk berjualan tempe, lalu juga diajari di sana bagaimana cara pembuatan tempe. Dan ketika pulang ke Bali, bapak saya mencoba untuk berjualan tempe, mulainya dari gajinya sebagai tukang bangunan. Jadi pagi kerja sebagai tukang, siang nanti pulang untuk memproses tempe tadi, ketika malam berjualan tempe yang sudah diproses hari sebelumnya. Nah, begitu terus dicoba, dari awalnya setengah kilo, lalu meningkat jadi 2 kilo, jadi 3 kilo, 10 kilo, lalu ada yang bergabung, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa stabil di angka 600 hingga 800 kilo per hari.
seperti itu. Sebenarnya hari ini ketika syuting ini ada tren yang sangat positif bagi usaha tahu tempe karena apa? Orang-orang di Indonesia sekarang lebih aware kepada tren makanan sehat dan juga kepada gaya hidup yang lebih sehat. Jadi saya melihat tempe ini adalah salah satu hidden gem Indonesia karena di Indonesia dan juga di luar negeri ini sebenarnya sudah banyak orang yang membuktikan bahwasanya tempe ini adalah sebuah makanan yang luar biasa, memiliki protein yang sangat bagus dan juga mereka punya harga yang terjangkau. Jadi trennya ke depan saya rasa usaha tahu tempe ini sangat menjanjikan dan insya Allah bisa terus berkembang ke depannya. Jadi perbedaan tempe kami dengan tempe yang lainnya itu adalah karena di sini kami menggunakan ragi yang handmade dan juga cara pemrosesan yang berbeda. Jadi biasanya di pasaran itu pembuatan tempe itu sudah secara template seperti itu dan juga menggunakan ragi yang sudah dari pabrikan. Jadi rasanya itu kurang lebih sama. Produk kami biasanya tersebar di daerah sekitaran Denpasar dan juga di daerah sekitaran Jimbaran dan semoga kedepannya mohon doanya juga semuanya supaya kami bisa ekspansi lebih lebar lagi ke daerah-daerah yang belum kami sebarkan produk kami seperti itu. Nah, biasanya ada stigma di masyarakat, ada beberapa orang yang tidak mau makan tempe karena ada berita bahwasanya tempe itu dibuat dengan diinjak-injak ataupun dibuatnya di sungai seperti itu. Nah, untuk sekarang sih ya sebenarnya sudah jarang sekali orang yang memproduksi tempe dengan cara diinjak-injak. Karena dulu saya waktu SMP itu pernah mencobanya, itu membuat tempe untuk prakarya seperti itu di sekolah dan itu hanya buat sekitar 1 kilo atau 2 kilo gitu dan diinjak-injak tuh rasanya seperti habis maraton. Jadi kalau misalkan untuk pabrik gitu mungkin perusahaan yang memang benar-benar setiap hari membuat tempe di situ pasti menggunakan mesin untuk mengupas kedelainya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir takut karena ada berita-berita seperti demikian ya. Nah, biasanya untuk produksi tempe itu membutuhkan waktu 3-4 hari untuk produksinya. Nah, tipsnya untuk yang ingin mengkonsumsi tempe itu ada setelah peragian itu ada 2 jenis. Kalau di saya sih biasanya kami bagi menjadi 2 jenis ya. Jadi ada tempe yang masih setengah matang dan juga yang sudah matang. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin menggoreng atau ingin merasakan tempe yang lebih kerasa kedelainya itu biasanya di yang hari pertama atau yang kami sebut di sini setengah matang. Nah, di situ biasanya teksturnya itu masih banyak tekstur kedelainya dan juga di situ teksturnya masih crunchy gitu digigit. Lalu untuk teman-teman yang ingin memasak tempenya untuk dibuat misalkan ke sayur atau mungkin campuran yang bersantan dan sebagainya, itu kami sarankan menggunakan tempe yang sudah lebih tua, yaitu yang kalau biasanya di kami itu hari yang ketiga. Jadi biasanya teksturnya itu lebih soft dan dia itu bisa menyerap rasa dari bumbunya seperti itu. Kalau yang hari pertama itu kan masih berbentuk kedelainya masih kelihatan. Nah, itu biasanya kalau direbus dia akan hancur. Jadi rasanya juga tidak menyerap dengan baik. Jadi usaha ini dulu dirintis oleh Bapak itu dimasak sendiri, dibungkus sendiri dan didistribusikan sendiri. Di sana dari awalnya menggunakan sepeda gayung waktu itu tahun 94 dan akhirnya alhamdulillah hari ini sudah berkumpul teman-teman yang ada di bagian produksi, ada di bagian manajemen dan juga ada di bagian pendistribusian. Totalnya kurang lebih sekitar 90 sampai 100 orang gitu kalau nggak salah. Nah, jadi kalau yang dibilang mulai dari mana waktu itu mulai berkembang dengan pesatnya itu adalah karena kami mulai mencoba untuk berbagi. Nah, di situ di tahun 2000-an itu ada beberapa teman Bapak yang di sana kebingungan pekerjaan, terutama ketika terjadi bom Bali ya waktu itu. Di situ ada banyak teman-teman yang di layoff, ada banyak teman-teman yang bingung pekerjaan. Jadi waktu itu kami Bapak berinisiatif
untuk membagi bagian penjualan itu kepada teman-teman yang di sekitarnya. Nah, alhamdulillah ternyata di luar ekspektasi kami, dari 1 orang 2 orang yang waktu itu ikut mendistribusikan, ternyata mereka mengajak tetangganya, mengajak saudaranya, mengajak anak-anaknya untuk ikut mendistribusikan produk kami, sehingga alhamdulillah bisa berkembang sampai hari ini. Nah, kami sangat bersyukur ada orang-orang baik yang ikut berkontribusi di sini dan juga sama-sama mengembangkan usaha ini. Gitu. Bagi sobat inspirasi di sini yang ingin melihat lebih lanjut bagaimana produksi tempe kami, ingin belajar bagaimana memproduksi tempe dan tahu, mungkin di sini ada juga yang ingin studi, seperti kemarin ada juga beberapa mahasiswa dan SMP, SD dan TK juga yang sempat studi tour ke sini. Monggo bisa langsung datang ke pabrik kami di Jalan Tukat Buaji, Gang 27. Nanti bisa ketemu langsung dengan saya di sini. Jadi begitu sobat inspirasi sekalian, intinya bagi teman-teman yang ingin mencoba mulai usaha, entah itu sebagai pewaris atau perintis, mereka memiliki tantangannya masing-masing, mereka punya tanggung jawabnya masing-masing. Bahkan jika kita bisa memperlebar lagi ya, bagaimana teman-teman pewaris ini, mereka mempunyai kesempatan untuk bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah ditanam oleh orang tua kita, sehingga mungkin bagi yang sudah orang tuanya meninggal seperti saya, kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam tersebut bisa terus berlanjut, bisa memberi tambahan pahala kepada orang tua kita, seperti itu. Jadi tidak perlu gengsi lagi untuk bisa meneruskan usaha orang tua. Bagi yang ingin mencoba usaha juga bisa dimulai dari hal yang kecil, hal yang mungkin sudah banyak dilakukan orang, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang membagi-bagi rezeki, Allah lah yang memberikan ilham bagaimana kita bisa membuka usaha tersebut, dan juga insya Allah ketika kita tulus dengan niat yang baik, kita memiliki keinginan yang baik untuk bisa memperjuangkan keluarga, insya Allah nanti Allah akan membukakan jalan pada kita, meskipun ketika kita belum mencobanya, kita melihat di situ sudah sangat penuh sesak dengan banyak persaingan, tapi insya Allah ketika di situ rezeki kita, insya Allah akan ada jalan, seperti itu. Sekian dari saya Fajar Wahyu Santoso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, dari Mas Wahyu kita bisa belajar ya bahwa manfaat tempe itu banyak. Tentunya untuk kesehatan kita. Jangan pernah ragu untuk kita mengkonsumsi tempe, dan tentunya tempe yang berkualitas. Bisa langsung belinya di mana atau cari taunya di mana, langsung ke Tempe Wahyu tentunya ya. Dan yang paling keren adalah proses dari awal sampai akhirnya besar. Dari seorang diri, ayah dari Mas Wahyu, sampai akhirnya memiliki karyawan lebih dari 100 orang. Wow, itu adalah dengan konsistensi dan kegigihan pastinya. Yang paling penting juga adalah membantu banyak orang sekitarnya. Jadi semoga sobat inspirasi dapat memetik banyak poin-poin penting yang bisa kita gunakan baik di secara pribadi maupun bisnis kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari Inspirasi Berbagi, dan teruslah saksikan episode berikutnya. Saya Om Andreadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.